Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 85. Misi. Darlin sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Denpasar, Bali bersama dengan suaminya. Darlin sudah mulai terbiasa dengan sikap suaminya yang mengatakan akan berangkat sore, namun kenyataannya hari sudah malam, mereka baru akan berangkat ke Denpasar. "Apa sudah selesai?" tanya Ervan. Pria itu memeluk tubuh istrinya dari belakang dan melingkarkan tangannya di perut istrinya. "Sudah, katanya berangkat sore, tapi ini sudah jam berapa coba?" ucap Darlin yang memandang wajah suaminya. "Yang paling utama misi kita, Dek. Yang lain itu nomor 2, ucap Ervan yang tersenyum penuh kemenangan. Darlin memandang wajah suaminya. "Tapi gimana kalau bulan depan belum dapat?" ucapnya merasa begitu sangat takut bila nanti mengecewakan suami dan juga mertuanya, mengingat bagaimana suaminya dan juga mertuanya terlalu menginginkan kehadiran anggota baru pelengkap kebahagiaan keluarga mereka. "Kalau begitu, ya harus ditambah lagi, Dek," ucap Ervan. "Apanya?" tanya Darlin. "Waktu proses pembuatan yang biasanya hanya 2, 3, atau paling banyak 4 kali, bila belum sukses, ya kita tambah lagi 5 atau 6 kali, ucapnya dengan sangat santainya. "Apa maksud abang 5-6 kali dalam sehari?" tanya Darlin yang membesarkan matanya. "Iyalah, Dek, masa dalam sebulan?" ucap Ervan. "Abang jangan bercanda," ucap Darlin yang memutar kepalanya dan memandang wajah suaminya. "Siapa yang bercanda sih, Dek? Namanya kita usaha," ucap Ervan yang mencium daun telinga istrinya yang saat ini sudah memakai hijab. "Bang, 5 atau 6 kali itu banyak," ucap Darlin. "Iya banyak, namanya juga usaha, Dek. Semakin banyak usaha kita, maka semakin cepat kita mendapatkannya," ucap Ervan. Darlin hanya bisa menelan air ludahnya. Ervan membalikkan tubuh istrinya sehingga istrinya sekarang menghadap ke arahnya. "Sayang, anak itu adalah titipan. Bila kita cepat diberi kepercayaan untuk memiliki anak, alhamdulillah, doa-doa kita semua ternyata begitu cepat dikabulkan. Namun bila tidak, ya kita masih bisa terus berusaha, sayang. Jadi adik jangan terlalu difikirkan," ucap Ervan yang tersenyum dan sedikit menarik hidung istrinya. Ervan tidak ingin istrinya begitu pusing ketika belum bisa memberikan apa yang diinginkan oleh keluarganya. "Tapi Mama pasti sedih, Bang," ucap Darlin. Ervan tersenyum memandang istrinya. "Mama itu orang yang sangat pengertian dan juga sabar. Jadi adik jangan pernah berpikir tentang hal itu," ucapnya. "Beneran?" tanya Darlin. "Iya sayang, abang itu sangat hafal dan tahu bagaimana sifat mama dan juga sifat papa. Jadi adik jangan pernah cemas tentang hal itu. Yang pasti kita berusaha ya, Dek," ucapnya mengecup kening istrinya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ervan mengusap perut istrinya dan mencium perut istrinya. "Semoga saja usaha abang tiap malam ada hasilnya untuk bulan depan, Dek," ucapnya menatap wajah istrinya. "Amin," Darlin meremas rambut suaminya. "Dek, abang malas berangkat hari ini ke Denpasar, jadi berangkatnya besok ya," ucap Ervan dengan sangat entengnya. "Bang, Darlin sudah siap, sudah rapi, sudah cantik. Masa nggak jadi?" ucap Darlin yang sudah mulai memajukan bibirnya yang kecil ke depan. "Pengen lagi sayang," ucap Ervan yang mencium bibir istrinya. Ervan berdiri dan memeluk istrinya. Darlin menatap wajah suaminya. "Kenapa enggak ada capeknya sih?" ucap Darlin yang menempelkan telapak tangannya di pipi suaminya. "Enggak capek, Dek, tenaga abang banyak,"
ucap Ervan yang mulai mencium bibir istrinya. Melihat penampilan istrinya yang begitu sangat cantik dengan memakai balutan busana yang begitu sangat simpel dan juga cantik, membuat pria itu tidak tahan melihatnya. Darlene tersenyum menatap wajah suaminya. "Bang, tadi sudah 3 kali," ucapnya mengangkat 3 jarinya. "Adek masih sanggup kan, Dek?" ucap Ervan yang membalas meminta dengan istrinya. Darlene menganggukkan kepalanya. "Ayo sayang, kita lanjutkan misi," ucap Ervan yang langsung menggendong tubuh istrinya dan meletakkan ke atas tempat tidur. Darlene hanya tersenyum dan memejamkan matanya ketika suaminya memberikan sentuhan yang begitu sangat lembut mengusap kulit di bagian perutnya. Ervan mencium perut rata istrinya dan kemudian mengusapnya. Darlene memandang wajah suaminya yang begitu sangat ingin secepatnya memiliki anak. "Bang," ucap Darlene tidak dijawab oleh suaminya ketika suaminya hanya sibuk dengan apa yang menjadi mainannya saat ini. "Darlene sudah enggak tahan," ucap Darlene yang akhirnya mengeluarkan kalimat tersebut. Ervan tersenyum tipis namun tetap melanjutkan apa yang ingin dilakukannya. Pria itu terlihat begitu sangat ingin bermain-main memanjakan istrinya dengan memberikan sensasi rasa yang tidak biasa. "Bangun sayang," ucap Ervan ketika pria itu membangunkan istrinya. Darlene memeluk suaminya dengan sangat erat. "Darlene beneran capek," ucapnya yang merasa seluruh tubuhnya terasa amat pegal. "Maaf ya, Dek," ucap Ervan yang merasa sangat bersalah. Darlene tersenyum memandang suaminya. "Abang kenapa enggak capek-capek?" ucapnya. "Masih muda, Dek, tenaga masih kuat," Ervan berucap tanpa tahu apa alasannya dan apa jawabannya. Ervan juga baru melakukan hal seperti ini bersama dengan istrinya. Ervan tidak pernah habis berpikir dengan tenaganya yang didapatkannya entah dari mana, dan hasrat selalu saja memuncak ketika sedang bersama dengan istrinya. Darlene mengusap wajah suaminya dan menempelkan bibirnya di bibir suaminya. "I love you," ucapnya yang tersenyum. "I love you too sayang, tapi alangkah lebih enaknya kalau bilang kata I love you itu setelah wangi enggak bau gini," ucap Ervan. Darlene mengerucutkan bibirnya ketika mendengar ucapan suaminya. "Mandi sayang, ini sudah mau azan. Nanti selesai sarapan pagi kita langsung ke Denpasar," ucapnya. "Nanti selesai sarapan pagi nggak melanjutkan misi lagi kan bang?" ucap Darlene. Ervan menggelengkan kepalanya. "Misi selanjutnya akan dilakukan di Denpasar, Bali," ucapnya yang tersenyum lebar. Dengan cepat Darlene menganggukkan kepalanya. Ervan mengambil handuk di dalam lemari. Pria itu melingkarkan handuk di pinggangnya. Pria itu mengambilkan handuk untuk istrinya yang masih di dalam selimut yang menutupi tubuhnya. "Perempuan itu lucu ya, Dek," ucapnya memandang istrinya. "Lucu kenapa?" tanya Darlene. "Dia malu dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Sedangkan kami yang laki-laki apa dikiranya enggak malu?" ucap Ervan yang selalu mengambil handuk untuk dirinya dan juga istrinya yang bersembunyi dalam selimut menutupi tubuhnya. Darlene tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Darlene mengambil handuk yang diberikan oleh suaminya. Darlene melingkarkan handuk menutupi bagian dadanya hingga sebatas lutut. "Bang, Darlene capek beneran," ucap Darlene. Ervan tersenyum menatap wajah istrinya. Melihat wajah istrinya terlihat begitu sangat lelah, Ervan merasa sangat kasihan. "Bilang aja minta digendong," ucapnya yang kemudian mengangkat tubuh istrinya. Darlene tersenyum dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. Mereka mandi tidak lama. Setelah selesai mandi, mereka sholat berjamaah berdua di dalam kamar. Darlene tersenyum menatap wajah suaminya. Darlene mengambil tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya, seperti apa yang dilakukannya setiap kali selesai sholat. Ervan tersenyum dan mengusap kepala istrinya, mencium kening istrinya cukup lama, dan kemudian mencium bibir istrinya. Ervan menundukkan kepalanya dan mencium perut istrinya. "Semoga
Doa-doa abang cepat dikabulkan, Dek, ucapnya. Amin, jawab Darlin yang tersenyum. Abang berharap liburan tahun depan kita sudah berangkat bersama dengan anak kita. Dan juga Mama, Papa, Umi, Abi. Kita akan menikmati liburan bersama dengan keluarga, ucapnya dengan wajah yang tersenyum ketika membayangkan kebahagiaan yang sungguh luar biasa untuk keluarganya. Darlin tersenyum menang wajah suaminya. Darlin bisa merasakan bahwa suaminya begitu sangat menyayangi keluarganya dan juga mertuanya. Darlin mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Terima kasih, Bang, ucapnya setelah melepaskan bibirnya dari bibir suaminya. Untuk apa? Tanya Ervan. Abang sudah mau sayang sama Darlin, juga sama Umi, Abi, ucapnya begitu sangat senang. Sayang, Umi dan Abi itu juga jadi orang tua abang sekarang. Jadi abang harus menyayangi semuanya. Enggak boleh pilih kasih, ucap Ervan. Darlin hanya menatap suaminya dengan tatapan yang penuh rasa kekaguman. Begitu sangat sulit mendapatkan seorang suami yang begitu menyayangi orang tua sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh suaminya. Chapter 86. Jangan sekarang. Darlin tersenyum memandang wajah suaminya yang saat ini sedang menatapnya. Bang, enggak lanjut misi kan? Ucapnya ketika memandang senyum di wajah suaminya. Abang tadi lupa sama misi, Dek, tapi karena ada ingetin jadi ingat nih, ucap Ervan yang tersenyum simpul. Darlin memandang suaminya dan mengerucutkan bibirnya ke depan. Tapi Darlin pengen jalan-jalan, ucapnya. Pria sejak tadi hanya bersandar di dinding tersenyum memandang istrinya. Sejak tadi Ervan tidak mendekati istrinya. Ervan lebih memilih memandang istrinya dengan jarak 3 meter. Ervan tersenyum dan mendekati istrinya yang saat ini berdiri di balkon teras kamar hotelnya. Apa nggak pengen istirahat dulu, Dek? Ucapnya yang memeluk istrinya. Darlin memandang wajah suaminya. Kita baru saja sampai, sayang, ucap Ervan. Wajah istrinya yang saat ini sedang tampak berpikir dengan apa yang diucapkannya. Apa nggak pengen menikmati suasana di dalam kamar ini? Dan pemandangan dari atas sini sangat bagus, sayang, ucapnya memandang dari teras kamarnya ke bawah. Ervan sengaja memilih hotel bintang 5 yang berada di tengah kota Denpasar. Di lantai 20 ini, Ervan bisa menikmati keindahan kota Denpasar, Bali dari teras kamarnya. Darlin merasakan hembusan angin yang menerpanya. Hembusan angin itu terasa begitu sangat menyegarkan. Rambutnya yang lurus hitam dan panjang melinari tertiup angin. Ervan tersenyum menatap istrinya. Gimana, Dek? Istirahat ya, ucapnya yang tidak ingin istrinya kelelahan. Ervan masih berusaha untuk merayu dan juga membujuk istrinya agar mau istirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tempat wisata. Bang, Darlin memanggil suaminya tanpa melanjutkan perkataannya. Iya, ucap Ervan. Kita beneran istirahat kan? Tanyanya. Ervan menganggukkan kepalanya. Apa adek mau kita melanjutkan misi? Abang senang lihat adek yang begitu sangat ingin secepatnya memberikan mama dan juga Umi serta Abi cucu, ucap Ervan yang tersenyum geli saat memandang wajah istrinya. Darlin menatap wajah suaminya. Kenapa bilang Darlin ia mau lanjutin misi? Ucap Darlin di dalam hati. Adek kenapa diam, sayang? Ucap Ervan yang masih memeluk istrinya. Pria itu melonggarkan tangannya dan memegang pinggang istrinya. Ervan ingin melihat bagaimana ekspresi wajah istrinya saat ini. Bang, ucap Darlin. Iya, Dek, mau sekarang? Tanya Ervan. Darlin pengen kasih papa, mama, Abi, Umi, cucu secepatnya. Tapi enggak harus langsung sekarang, ucapnya yang bingung harus berkata apa dengan suaminya. Apanya enggak langsung sekarang? Tanya Ervan yang sengaja berpura-pura tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh istrinya. Yang itu, Bang, ucap Darlin. Itu apa, Dek? Ucapnya.
Abang jangan pura-pura nggak tahu, ucap Delen sudah mulai kesal dan membesarkan matanya. Dek, marah sama suami dosa dek, ucap Ervan. Darlin tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Darlin, enggak marah bang, beneran, ucapnya tersenyum dengan merapatkan giginya. Ayo masuk, kita istirahat di kamar atau mau duduk di sini. Ervan memandang satu kursi yang ada di teras kamarnya. Darlin menganggukkan kepalanya. Duduk di teras aja bang, ucapnya. Boleh, ucap Ervan yang dengan cepat duduk di kursi santai. Pria itu dengan sangat manisnya memegang pahanya agar istrinya duduk di atas pangkuannya. Darlin menganggukkan kepalanya dan duduk di atas pangkuan suaminya. Darlin duduk dengan posisi menghadap ke arah suaminya, sehingga wajahnya begitu sangat dekat dengan suaminya. Darlin duduk seperti ini karena suaminya yang memintanya untuk duduk dengan posisi yang seperti ini bila sedang duduk berdua di atas pangkuan suaminya. Kenapa di sini disediain satu kursi bang? Ucap Darlin masih bingung ketika melihat teras itu hanya ada satu kursi santai. Pria itu tidak menjawab pertanyaan istrinya. Ervan hanya mengangkat bahunya. Mungkin aja pihak hotel ingin kita lebih mesra sayang, ucapnya menarik tubuh istrinya semakin merapat dengannya. Darlin mau protes, ucap Darlin. Protes apa? Tanya Ervan. Kenapa kursinya hanya satu? Ucap Darlin masih mempermasalahkan satu kursi yang ada di teras hotelnya. Darlin mengingat saat mereka menginap di hotel ketika baru selesai acara akad nikah. Kursi yang ada di teras juga hanya satu. Begitu juga di villa milik suaminya yang di tepi pantai. Lebih enak seperti ini dek, duduk di kaki abang kayak gini daripada duduk di kursi, ucap Ervan yang meletakkan tangannya di tengkuk leher istrinya. Abang mau ngapain? Nanti abang bilang abang terpancing sama Darlin, ucap Darlin yang menjauhkan wajahnya ketika suaminya sudah berancang-ancang untuk menempelkan bibirnya. Enggak boleh lari, ucap Ervan yang kembali memegang tengkuk istrinya dan semakin merapatkannya. Ervan begitu sangat gemas ketika melihat sikap istrinya yang sengaja menjauh darinya. Ervan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Darlin tadi menjamkan matanya, membuka matanya dengan sangat lebar ketika merasakan hasrat suaminya semakin tinggi. Katanya mau istirahat, ucap Darlin ketika suaminya sudah melepaskan bibirnya. Iya sayang, kita istirahat. Itu pemanasan, nanti nggak perlu pakai pemanasan lagi. Langsung, ucap Ervan yang tersenyum. Ervan menyandarkan kepala istrinya di dadanya. Lihat bibir adek, abang nggak tahan dek, ucapnya dengan nada suara yang serak dan berat. Darlin menganggukkan kepalanya. Darlin paham apa maksud dari suaminya. Darlin meletakkan kepala di dada suaminya. Suaminya begitu tidak bisa menahan dirinya ketika melihat bibir Darlin yang berwarna pink alami. Darlin mencium aroma tubuh suaminya yang begitu sangat memanjakan hidungnya. Bang, Darlin naik kapal enggak mabuk bang, ucap Darlin yang menatap wajah suaminya. Naik kapal pesiar mana ada yang mabuk, ucap Ervan yang memegang paha istrinya dan mengusap kulit halus tersebut. Darlin memegang tangan suaminya. Ini tangan jangan nakal, ucapnya yang memegang erat tangan suaminya agar tidak bisa meraba-raba kulitnya. Dek, jadi istri nggak boleh pelit loh. Siapa yang pelit, ucap Darlin. Ya adek lah, ucap Ervan. Darlin bukannya pelit bang, cuma saja Darlin masih capek, ucapnya yang memeluk erat tubuh suaminya tanpa memandang wajah pria tampan tersebut. Kalau begitu, kita istirahat di kamar, ucap Ervan. Darlin menggelengkan kepalanya. Darlin mau duduk di sini, enak, ucap Darlin yang terus memeluk erat tubuh suaminya. Berada dalam dekapan tubuh suaminya seperti ini terasa begitu hangat dan nyaman bagi Darlin. Darlin masih begitu sangat betah dengan posisinya yang seperti ini, tanpa ingin masuk ke dalam kamarnya. Duduk di teras dengan angin sepoi-sepoi membuat Darlin merasa begitu sangat mengantuk. Aroma wangi tubuh suaminya begitu sangat memanjakan hidungnya.
Darlene memeluk suaminya dan memejamkan matanya. Darlene tanpa sadar tertidur di pelukan suaminya. "Dek," ucap Ervan yang memanggil istrinya. "Sayang," ucap Ervan lagi. Ervan tersenyum saat menyadari bahwa istrinya saat ini sedang tertidur. "Maafin abang ya sayang, adik jadi lembur terus dan kurang tidur," ucapnya mencium bibir istrinya dengan sangat pelan, dan kemudian menggendong tubuh istrinya dengan sangat berhati-hati dan berjalan menuju ke dalam kamarnya. Ervan mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. "Enak sekali tidurnya, bentar aja udah tidur," ucap Ervan mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. Ervan naik ke atas tempat tidur dan duduk di samping istrinya yang berbaring. Ervan duduk dan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. Saat ini, Ervan sedang sibuk dengan layar ponselnya untuk mengusir rasa bosan menunggu istrinya yang sedang tertidur. Chapter 87. Melanjutkan misi. Darlene membuka matanya dan memandang suaminya duduk di sampingnya. "Sudah bangun?" tanya Ervan tanpa memandang istrinya. Pria itu terlihat sangat asik dengan ponsel di tangannya. Darlene menutup mulutnya yang sedang menguap. Darlene menganggukkan kepalanya. "Masih ngantuk?" tanya Ervan yang memandang istrinya. "Iya," jawab Darlene yang masih sangat mengantuk. "Ya sudah, tidur lagi," ucap Ervan yang merubah posisi duduknya menjadi berbaring. Pria itu memeluk tubuh istrinya. Ervan tersenyum ketika istrinya kembali tertidur di pelukannya. Setelah istrinya tidur, pria itu melepaskan tubuhnya secara berhati-hati agar tidak membangunkan tidur istrinya. Ervan kembali dengan ponsel di tangannya. Walaupun saat ini pria itu sedang bermulat madu bersama dengan istrinya, namun Ervan tetap mengawasi perusahaannya. Ervan melihat laporan-laporan yang masuk di ponselnya dan juga membalas email yang dikirim oleh Yoga. Saat ini, Ervan bisa sedikit berkonsentrasi karena istrinya sedang tertidur di sampingnya. Bila istrinya tidak tidur, maka pria itu tidak bisa berkonsentrasi sedikit pun. Entah mengapa, mulai istrinya membuat konsentrasi Ervan hilang. Ervan mendengar suara azan dari ponselnya yang menunjukkan sudah masuk waktunya sholat asar. Ervan menutup ponselnya dan akan membalas email yang masuk selanjutnya nanti. Ervan kembali berbaring di sebelah istrinya. Pria itu tersenyum ketika memandang wajah istrinya tertidur dengan sangat nyenyaknya. Mulai istrinya tertidur seperti ini, Ervan sudah bisa menduga bahwa istrinya sudah bangun. Darlene memandang suaminya dan sedikit menjauh wajahnya dari suaminya. "Darlene tidurnya kelamaan ya bang," ucapnya. Ervan menatap wajah istrinya. "Benar-benar capek ya dek," ucap Ervan yang mengecup bibir istrinya berulang-ulang kali guna membangunkan istrinya. Darlene membuka matanya dan memandang suaminya. "Apa sudah azan ya bang?" ucapnya. Ervan menganggukkan kepalanya. "Ini sudah azan sholat asar," ucapnya. Darlene masih berusaha untuk mengumpulkan energinya setelah bangun tidur. "Bang, nanti setelah sholat kita jalan-jalan ya," ucap Darlene yang tersenyum. "Jalan-jalannya nanti saja setelah sholat maghrib. Mau jalan-jalan sekarang waktunya sedikit," ucap Ervan. "Kalau begitu, nanti kita duduk santai di coffee shop," ucap Darlene yang tersenyum. Ervan tertawa memandang wajah istrinya. "Kenapa? Takut ya?" ucapnya. Darlene menggelengkan kepalanya. "Ya sudah, cepat mandi, kita mau sholat," ucap Ervan. "Iya, abang mandi duluan, nanti Darlene nyusul," ucap Darlene. Dia masih sangat malas untuk beranjak dari tempat tidur. "Ya sudah, abang mandi sebentar ya dek." Ervan mencium bibir istrinya. Pria itu beranjak dari tempat tidur dan melingkarkan handuk di pinggangnya setelah membuka pakaiannya. Darlene menatap suaminya yang saat ini hanya memakai handuk. Darlene menelan salivanya saat memandang tubuh suaminya yang begitu sangat menggoda dengan perut seperti roti bantal.
Kenapa Darlene bisa berpikir seperti ini? Ucap Darlene yang memejamkan matanya ketika pikiran nakal muncul di benak kepalanya. Irfan sejak tadi memperhatikan istrinya tersenyum ketika melihat wajah istrinya. "Kenapa, Dek?" tanyanya. "Enggak ada," jawab Darlene dengan cepat. "Enggak ada? Kenapa liatin abang kayak gitu?" tanya Irfan. Darlene tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Apa mau mandi sama?" tanya Irfan. "Nanti kalau mandi berdua jadi lambat," ucap Darlene. "Ya nggak apa-apa lambat sedikit," ucap Irfan yang mengulum senyumnya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dan kemudian memutuskan untuk mandi bersama dengan suaminya. Irfan sudah selesai mandi bersama dengan istrinya. Mereka memang tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar mandi saja, berhubung waktu sholat yang sudah masuk. Irfan sholat berjamaah bersama dengan istrinya. Setelah selesai sholat, istrinya mengambil tangannya dan mencium punggung tangan suaminya. Irfan mencium kening istrinya cukup lama, kemudian mencium bibir, hidung, pipi kanan dan pipi kiri, serta dagu istrinya, tanpa ada yang dilewatinya dari wajah cantik istrinya. "Apa nanti mau jalan-jalan?" tanya Irfan yang tersenyum tipis. Dengan cepat Darlene menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, cium dulu banyak-banyak. Nanti kalau abang sudah puas dicium, baru jalan-jalan," ucap Irfan beri isyarat kepada istrinya. "Ciumnya mau di sini atau mau di atas tempat tidur?" tanya Darlene. "Di sofa gimana?" tanya Irfan yang memandang sofa putih besar yang ada di dalam kamarnya. "Boleh, siapa takut," ucap Darlene yang tersenyum lebar saat suaminya membukakan mukenanya. Darlene merapikan perlengkapan sholat mereka. Setelah semuanya selesai, Darlene memegang tangan suaminya. "Ayo kita duduk di sofa," ucap Darlene menarik tangan suaminya. Irfan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Irfan berjalan mengikuti langkah kaki istrinya yang tampak begitu sangat bersemangat ketika mendengar syarat yang diberikannya. "Tapi abang nggak pakai baju ya?" ucap Darlene ketika mutar tubuhnya dan memandang suaminya yang belum memakai baju. "Belum sempat deh ambil bajunya, abang langsung ditarik kayak gini," ucap Irfan. Darlene tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Darlene lupa, habisnya nggak sabaran pengen jalan-jalan, ucapnya. Darlene kemudian dia memandang suaminya. "Tapi nggak apa-apalah abang begini. Nanti kalau abang pakai baju, bajunya berantakan lagi. Abang kan mau dicium banyak-banyak," ucapnya dengan sangat polosnya. Irfan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Duduk," ucap Darlene ketika mereka sudah berada di sofa yang berwarna putih dengan ukuran cukup besar tersebut. Irfan terlihat begitu sangat patuh kepada istrinya. Dengan cepat pria itu duduk seperti apa diperintahkan oleh istrinya. Irfan memandang istrinya yang terlihat sedang mencari posisi yang nyaman untuknya saat ini. Namun, Irfan tidak menawarkan istrinya untuk duduk di atas pangkuannya. Irfan ingin melihat di mana istrinya akan mendaratkan tubuhnya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika dia sudah mendapatkan posisi tempat duduk yang nyaman untuknya. Darlene duduk di atas pangkuan suaminya dengan menghadap ke arah suaminya. Darlene meletakkan tangannya di leher suaminya. Ia mencium pipi suaminya kanan dan kiri, hidung, bibir, mulut, dan juga dagu. "Sudah siap," ucapnya yang tersenyum lebar. "Apanya, Dek?" tanya Irfan. "Ciumnya," ucap Darlene dengan wajah imutnya. "Masa begitu saja sih, Dek?" ucap Irfan yang seakan tidak terima ketika istrinya menciumnya dengan cara menempelkan bibirnya sekilas, kemudian cium pipi dan sebagainya dengan begitu sangat cepat, seperti orang yang sedang terburu-buru. "Tadi abang suruhnya semua, Darlene udah cium semuanya," ucapnya. "Tapi kalau ciumnya seperti itu, yang dicium nggak bisa merasakan sensasi rasanya," ucap Irfan.
"Jadi gimana caranya?" ucap Darlin. "Perhatikan ya sayang, dan diingat benar-benar," ucap Ervan yang memandang istrinya. Ervan mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Pria itu merasakan bibir lembut istrinya. Setelah puas mencium bibir istrinya, Ervan mencium kening, telinga, hidung, dan juga leher istrinya, yang membuat istrinya duduk di atas pangkuannya terlihat sangat gelitis. Ervan melepaskan istrinya setelah puas mencium seluruh wajah istrinya tanpa ada yang dilewatinya. Darlin diam memandang wajah suaminya. Tatapan matanya terlihat sedih ketika suaminya menghentikan pekerjaannya. Darlin menarik tengkuk leher suaminya dan meraih kepala suaminya agar tetap mencium lehernya. Darlin menatap mata suaminya. Darlin begitu sangat malu untuk mengutarakan apa yang diinginkannya. "Ada apa?" tanya Ervan yang sudah bisa membaca apa diinginkan oleh istrinya. Darlin menempelkan bibirnya di daun telinga suaminya. Darlin mencium daun telinga suaminya dan sedikit menggigitnya seperti apa selalu dilakukan oleh suaminya. "Bang, lanjutin misinya sekarang ya," ucapnya dengan begitu sangat malu-malu. Ervan tersenyum lebar mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. "Boleh sayang," ucapnya. Ervan tidak menyangka bahwa istrinya akan memintanya terlebih dahulu. Ini adalah untuk pertama kalinya istrinya meminta hal tersebut kepadanya. Mereka begitu sangat enggan untuk beranjak dari sofa yang saat ini menjadi tempat duduk mereka. Mereka menuntaskan apa yang menjadi tujuan mereka di atas sofa tersebut.